untuk menunjang yang namanya program food estate, ya, yang sama-sama kita ketahui bahwa ini sedang dijalankan di Papua, terkhususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, yang mana di sana lagi ada program 1 juta hektar lahan pangan yang dibangun oleh salah satu pengusaha besar di Indonesia, yang kebetulan juga itu saudara atau keluarga dari Menteri Pertanian hari ini. Bung, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita ingin diskusi mengenai hal-hal yang sedang ramai untuk dibicarakan terkait kerakyatannya, khususnya kelas pekerja. Nah, setelah 1 bulan lebih Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, kita banyak melihat menteri-menteri beliau membuat terobosan-terobosan program. Salah satu yang bisa dibilang penting untuk kita diskusikan kali ini adalah Menteri Pertanian, yakni Pak Amran Sulaiman. Apa hal yang perlu kita diskusikan? Statement beliau atau program memberikan insentif kepada petani milenial 10 juta rupiah per bulan. Program ini ditujukan sebenarnya untuk menjawab tantangan regenerasi petani yang hari ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Bagi kita yang mendengar tentu sangat tertarik, ya, sangat berminat ketika dijanjikan insentif 10 juta per bulan. Ya, 2 digit lah dalam bahasa anak muda zaman sekarang. Tapi perlu kita pahami, perlu kita telisik lebih jauh. Sebenarnya program insentif 10 juta per bulan untuk petani milenial ini seperti apa? Hal pertama yang perlu kita diskusikan adalah apa sih kriteria petani milenial yang mendapatkan 10 juta per bulan ini? Apakah mereka yang punya lahan, kemudian gagal panen, lalu diberikan 10 juta per bulan sebagai jaminan oleh pemerintah? Apakah mereka yang lahannya sedikit, kemudian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, pemerintah mensupport 10 juta per bulan supaya mereka tetap jadi petani. Pemerintah memberikan modal 10 juta per bulan kepada petani supaya tetap mau bertani, atau petani diberikan gaji 10 juta per bulan kemudian disuruh kerja di tempat atau perusahaan pertanian. Nah, dari yang saya baca, ya, dari saya cari tahu, sejauh ini program 10 juta per bulan ini belum jelas. Yang saya tahu, ya, tahapannya itu pertama para petani milenial ini disuruh mendaftar di Kementerian Pertanian. Setelah mendaftar, mereka ini mengikuti pelatihan atau pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian. Tapi setelah mengikuti pelatihan, kita nggak tahu nih diarahkan kemana. Dari informasi yang saya dapatkan, saya berpandangan bahwa program 10 juta per bulan bukanlah sebuah program untuk menjawab tantangan krisis regenerasi petani. Mengapa demikian? Saya mendapatkan informasi dan dari analisis saya, 10 juta per bulan ini diberikan kepada petani-petani yang bekerja di perusahaan-perusahaan pertanian, yang dalam hal ini untuk menunjang yang namanya program food estate, ya, yang sama-sama kita ketahui bahwa ini sedang dijalankan di Papua, terkhususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, yang mana di sana lagi ada program 1 juta hektar lahan pangan yang dibangun oleh salah satu pengusaha besar di Indonesia, yang kebetulan juga itu saudara atau keluarga dari Menteri Pertanian hari ini. Nah, bagi kami, khususnya di desa sendiri, bahwa ini program tidak menjawab
krisis regenerasi petani sebenarnya. Karena yang terjadi bukan menciptakan petani, bukan melahirkan petani-petani muda, tetapi melahirkan buruh-buruh tani. Anak-anak muda direkrut untuk bekerja di perkebunan atau perusahaan-perusahaan pangan. Yang mana itu bisa saja didorong ke wilayah timur yang menjadi bagian dari transmigrasi. Karena kalau kita melihat secara lebih mendalam, persoalan kita anak muda hari ini kenapa tidak mau menjadi petani adalah karena kita tidak punya akses terhadap alat produksi, terutamanya tanah. Kita mau nanam, kita mau bertani, tapi nggak punya lahan. Lahan yang dimiliki orang tua kita hari ini itu semakin sedikit, semakin kecil. Terus kita mau nanam di mana? Kalau lahannya cuma 200 meter, terus bagaimana kita bisa berproduksi secara maksimal dari lahan 200 meter itu, kemudian kita bisa mencapai kesejahteraan, mendapatkan pendapatan sampai 10 juta. Tapi kalau seorang pemuda atau keluarga petani muda mengakses atau mengolah lahan sekitar 2-5 hektar, bahkan lebih dari 10 juta bisa kita dapatkan setiap bulannya. Problemnya di sana. Kita tidak memiliki akses terhadap lahan. Jadi kalau mau jadi petani pun kita mau nanam di mana? Ini menurut saya sebenarnya solusi kalau mau menjawab tantangan regenerasi petani. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian ATR BPN memastikan setiap pemuda yang ingin menjadi petani harus diberikan akses lahan minimal 2 hektar. Kalau dikasih tanah 2 hektar, di sana dia bisa bertani. Di sana dia bisa membangun rumah. Di sana dia bisa membangun keluarga. Bisa dipastikan persoalan pengangguran, persoalan kemiskinan itu bisa teratasi. Jadi harus dimulai dari akses terhadap alat produksi khususnya tanah. Baru kemudian dukungan terhadap permodalan untuk benih, pupuk, diberikan pendidikan supaya dia bisa membuat pupuk organik yang membuat biaya pertanian semakin rendah. Lalu yang terakhir itu adalah pasar. Jadi kalau pemerintah ingin mendorong anak-anak muda menjadi petani, ya harus dimulai dari akar masalahnya. Harus dimulai dari akses para pemuda, akses kepada para mahasiswa terhadap lahan produksi. Saran saya dari catatan kita itu minimal 2 hektar sampai 5 hektar. Baru bisa dipastikan petani bisa sejahtera. Anak muda bisa berpenghasilan bisa lebih dari 10 juta. Bahkan bisa sampai 50 juta per bulan. Di sana dia juga tidak perlu beli tanah lagi untuk membangun rumah. Menurut hemat saya, program 10 juta per bulan untuk petani milenial ini tidak menyelesaikan masalah kita anak-anak muda yang tidak mau jadi petani hari ini. Ini hanya melahirkan buruh-buruh tani baru yang tidak tahu kepastiannya apakah untuk jangka panjang atau dia hanya jangka pendek. Di sisi lain ketika kontraknya atau misalnya ketika program itu dihentikan karena dia tidak memiliki lahan, karena dia tidak memiliki alat produksi yang pasti, dia akan menjadi pengangguran baru dan menjadi bagian dari masyarakat miskin baru. Oleh karenanya, saya menyarankan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, untuk mengkaji ulang program ini, apakah memang layak ataukah tepat sasaran untuk menjawab tantangan regenerasi petani.